Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Aqidatis Salafi Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Qala Sabuni rahimahullah, qala Abu Abdullah Ibn Abi Hafs Al-Bukhari aydan fi kitabihi Dzikru Ibrahim Ibn Al-Ash'ath. Qala sami'tu Fudail ibnu Iyad yaqul idza qala laka jahmi ana la u'minu bi rabbi yazulu an makanihi faqul anta ana u'min bi rabbi yaf'al ma yasha. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibrahim ibnu Ash'ath, dia mengatakan, aku telah mendengar Fudail ibn Iyad berkata. Fudail ibn Iyad adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in, ya, yang antum mungkin pernah mendengar kisah kehidupannya. Yang tadinya dia adalah seorang perampok, dia seorang penjahat, dan dia sering menghalau orang-orang yang masuk ke kota Mekah untuk haji untuk dirampok. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya dikarenakan mendengar ayat-ayat Al-Quran pada waktu itu, yang dia bertobat dan menjadi ulama besar dari kalangan ulama tabi'in, dan dia dilaqabi sebagai Abidul Haramain, ya, ahlul ibadahnya dua kota suci Mekah dan Madinah. Beliau berkata, idza qala laka Jahmi, kalau seorang Jahmi berkata kepadamu. Apa itu Jahmi? Jahmi adalah kelompok Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah yang masyhurkan kelompok ini oleh Jaham ibn Safwan. Dan sebenarnya Jaham ibn Safwan mengambil ajaran ini dari Ja'ad ibn Dirham, dan Ja'ad ibn Dirham mengambil agama ini dari Yahudi. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nama-nama dan Allah tidak memiliki sifat. Mereka hanya menetapkan adanya Allah. Allah itu ada, sudah, tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya, ini adalah kelompok yang paling ekstrim, ya, dari ahlul kalam. Karena kalau kita mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Supaya tidak sama dengan makhluknya dengan dari versinya Jahmiyah, mereka menafikan semua nama Allah dan menafikan seluruh sifat Allah. Dan ini merupakan pemikiran kufur. Ya, dan setelah kita lewat pembahasannya, ketika Ja'ad ibn Dirham, ya, dia hadir di khutbah Jumat seorang amir pada waktu itu. Kemudian amir tersebut berkata, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah hewan kurban kalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang kalian persembahkan kepada Allah. Adapun aku hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, yang dia mengatakan Allah tidak berbicara. Iya, kemudian dia turun dari mimbarnya, dia sembelih kepala Ja'ad ibnu Dirham. Ini menunjukkan bahwasanya Jahmi itu adalah kelompok yang keluar dari 73 golongan.
Dia bukan dari umat Islam. Ya. Kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya Jahmi berkata kepadamu, ana la u'minu bi rabbin yazulu an makanihi, ya saya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turun ke dunia, kosong dari tempatnya. Fakul anta, maka katakanlah, ana u'min bi rabbin yaf'alu ma yasha, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid. Fa'al ini dari wazan fa'alun. Fa'alun artinya adalah banyak perbuatan. Dengan sighah mubalaghah. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu perbuatan. Tapi fa'al dengan wazan fa'alun. Berarti banyak dari perbuatan Allah Rabbul Alamin yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Iya. Kemudian warawa Yazid ibn Harun fi majlisihi hadits Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah fi riwayah wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tanduruna ila rabbikum kama tanduruna ila al-khamar lailatul badri faqala lahu rajulun fi majlisi ya Aba Khalid ma ma'na hadzal hadits faghadiba wa jarada wa qala ma ashbaka bis-sabiq wa ahwajaka ila mithl ma fu'ila bihi wailak wa man yadri kaifa hadha ومن يجوز له أن يجوز هذا القول الذي جاء بالحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفي نفسه واستخفى بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن taba'tumuhu wa lam tamuru fi salamtum wa illam taf'alu halaktum. Masya Allah. Perhatikan kaidah yang diberikan oleh para ulama kita kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innakum tanduruna ila rabbikum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Dan pembahasan ini sudah kita lewat pada pembahasan yang lalu. Ya, perhatikan baik-baik ucapan Nabi SAW, jangan salah faham. Innakum tanduruna ila rabbikum, sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian. Kama tanduruna ila qamar lailatul badr, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan ingin menyerupai Allah dengan bulan, tetapi cara kita melihat. Ya, berapa banyak pun manusia di muka bumi ini sekarang, jumlahnya 7 miliar misalkan. Ya, dan malam itu pada satu waktu di seluruh dunia. Apakah kita sulit melihat bulan purnama? Tidak ada yang sulit melihat bulan purnama walaupun begitu banyak jumlah manusia. Ya, jadi di sini mimbab kata para ulama, ya, bukan Rasul menyerupai Allah dengan bulan, tapi cara kita melihatnya. Cara kita melihatnya. Taib. Kemudian datang seorang laki-laki berkata di majelis tersebut, "Ya Aba Khalid, wahai Aba Khalid, ya, ma makna hadal hadis? Apa maksud hadis ini? Masa Allah dilihat? Berarti kalau Allah dilihat, Allah itu sama dengan makhluknya. Makhluk bisa dilihat atau tidak? Kita bisa dilihat? Bisa dilihat. Berarti kalau Allah bisa dilihat, Allah sama dengan makhluk. Berarti kalau Allah bisa dilihat, maka Allah akan diliputi dari 6 sisi tersebut. Ini nggak mungkin bagi Allah memiliki sifat seperti ini. Masa sisi 6 itu meliputi Allah? Itu kan akalan-akalan dia. Akal-akalan dia. Iya. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya dia punya kaidah seperti ini, kita tanya sama dia,
Kamu yakin enggak Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar? Yakin enggak? Sami', Allah punya sifat mendengar. Bahkan orang yang menetapkan sifat 20 menetapkan enggak sami' bagi Allah? Yang menetapkan sifat 20 wujud qidam baka menetapkan enggak sifat sami' bagi Allah? Mereka tetapkan sifat sami'. Kita tanya, apakah ketika kamu menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sami', sifat mendengar, menunjukkan Allah punya 2 kuping? Kemudian ada gendang suara, ya, atau terkadang ada kotoran di kupingnya. Kamu berkata demikian? Oh enggak. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar enggak perlu ada kuping seperti kita manusia punya kuping. Masya Allah. Ini ucapan yang benar. Dan jangan hanya pada sami saja, kepada seluruh sifat seharusnya. Kepada seluruh sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh selatan, utara, barat dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala lihat, bukan maknanya Allah sama dengan makhluk. Seperti Allah enggak butuh kepada kuping ketika Allah mendengar, tetapi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mendengar. Mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Mafhum di sini? Iya. Nah, ini yang dikhayalkan. Apa kata beliau? Faghadiba wa jarrada. Ya wa harada. Kemudian dia marah. Dia marah. Qala ma asbaqa bis-subayq. Dan ucapanmu ini sama persis seperti ucapannya Subayq. Subayq ini seorang tokoh ahlul bidah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dikarenakan dia menggunakan akalnya dalam memahami agama ini sehingga terjerumus kepada pemikiran-pemikiran kebidahan. Di zaman Umar bin Khattab, beliau mentahdzir Subayq ini. Kemana saja Subayq pergi, manusia akan berdiri, bangun, lari darinya. Orang ini sudah ditahdzir oleh Umar bin Khattab, hati-hati. Mafhum ya? Siapa namanya? Subayq. Ma asbaka bis Subayq ahwajaka ila mithl ma fu'ila bihi. Dan engkau sepertinya butuh apa yang Umar bin Khattab melakukan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Subayq? Dipukul kepalanya supaya bisa bertaubat. Kemudian diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditahdzir oleh Umar bin Khattab seantero ya tempat pada waktu itu mendapatkan khabar Umar mentahdzirnya itu tersebar. Ya, banyak kaidah-kaidah penting di sini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mengingatkan manusia dari kesalahan, dan ini bukan maqam dalam kita membahas masalah ini. Kemudian wailak, celaka engkau. Wa man yadri kaifa hadha? Siapa yang tahu bagaimana sifatnya Allah? Bagaimana kaifiyahnya? Wa man yajuzu lahu an yujawiz hadzal qaul ladzi jabil hadits? Jangan, tidak boleh seseorang melampaui batas apa yang telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat yaumul qiyamah, sudah imani saja. Jangan kau khayalkan begini dan begini. Aw yatakallam fihi bi syai'in min tiqai nafsi, atau dia berbicara sesuatu dari sifat Allah yang itu datang dari dirinya sendiri. Kan ini datang darinya sendiri kan? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka nanti sama Allah dengan makhluknya. Ini dari mana ini? Kan dari dia. Iya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka Allah akan diliputi oleh arah. Ini dari mana ini? Ya dari dia juga. Bukan sesuatu yang datang dari dalil. Iya, ini perkara gaib. Perkara gaib cukup kita imani. Dan saya sudah sering sampaikan. Dan saya ingatkan kembali supaya kita lebih mudah memahaminya. Ruh itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan? Ruh itu makhluk. Adapun Allah yang menciptakan makhluk. Ruh saja yang makhluk, yang ada di badan kita. Kita imani enggak adanya ruh? Ada, imani. Ya. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Ruh itu kira-kira lebarnya berapa senti? Panjangnya berapa meter? Warnanya apa? Letaknya di mana? Baunya kira-kira apa? Gimana baunya? Kalau ditimbang kira-kira berapa kilo? Tahu nggak kita? Itu makhluk.
Ada di badan kita. Ada di badan kita ini. Makhluk dia. Iya. Nah ini saja akal kita tidak sampai. Anda mau berbicara tentang sifat-sifat Allah di luar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan, Anda nggak bakal sampai ke sana. Iya, justru Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam kehancuran. Cukup terima. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dari apa yang dilisankan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dilihat kelak di yaumul qiyamah. Iya. Ini sesuatu hal perkara gaib. Bagaimananya wallahu a'lam bissawab. Karena Rasul dan Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita kecuali hanya titik dari hadis yang kita baca tadi. Mafhum di sini? Jelas? Baik. Illa man safiya nafsa wastakhafa bidinihi, kecuali dia telah membinasakan dirinya. Dia telah menyepelekan agama. Idza sami'tumul hadis, perhatikan. Apabila kalian mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam masalah sifatnya, fattabi'uhu, ikuti apa yang datang dari Nabi kalian. Wala tabtadi'u, jangan kalian berbuat hal-hal yang baru. Ini kan hal yang baru. Ya, kalau Allah turun nanti berarti kalau di sini malam, di sana siang. Berarti turun-turun terus. Ini adalah pikiran kamu. Iya, ini sesuatu yang muncul dari kita. Ya, kenapa dia khayalkan demikian? Karena dia mau mengkhayalkan Allah itu seperti makhluk. Ini bahaya. Dalam sebuah hadis seperti yang sering kita sampaikan, bumi ini dibandingkan dengan langit pertama itu seperti kelereng yang berada di tengah padang pasir. Ya, kelereng itu adalah bumi padang pasir yang begitu luas, itu adalah langit pertama. Dan begitu juga langit pertama dengan langit kedua itu seperti hal yang saya sebutkan tadi. Langit pertama itu seperti kelereng, langit kedua seperti apa? Seperti padang pasir. Demikian seterusnya sampai langit ketujuh. Dan atap langit ketujuh adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira perlu dibahas kalau di sana siang di sini malam? Kamu pikir Allah itu seperti pesawat kecil? Ya namanya pesawat ya, kalau di sini malam kan setengah-setengah dia. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Cukup kita imani saja apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini? Jangan ada khayalkan dengan akal-akal Anda di sini siang di sini malam. Bumi ya dengan langit pertama itu seperti kelereng. Perlu antum bahas di sana siang di sini malam? Perlu? Nggak perlu kita bahas. Iya. Kemudian kata beliau, fa innakum, kalian kalau seandainya mengikuti apa yang datang dari Nabi kalian dan kalian tidak berjidal dalam masalah ini, maka kalian akan selamat. Tapi kalau kalian tidak melakukannya, takwil sana takwil sini, kalian akan celaka. Ini bukan kata saya, ini kata beliau rahimahullahu taala. Abu Khalid ya, Ismail ibnu Abi Khalid, yang dia meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim dan dari Jarir bin Abdullah. Berarti dia di tabaqahnya siapa? Tabaqah tabi'ut tabi'in atau di tabaqahnya tabi'in. Ini berucap tabi'in. Ya, yang berucap tabi'in. Cukup imani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimananya Allah yang lebih tahu, karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimananya. Mafhum? Baik. Begitu juga saya contohkan yang lain. Orang yang menetapkan sifat 20 sifat, mereka mengimani enggak Allah basir? Allah melihat, mengimani enggak Allah melihat? Apakah ketika kita mengatakan Allah melihat, Allah punya mata seperti kita? Punya alis mata, punya air mata, dan kadang-kadang punya tai mata kadang-kadang? Naudzubillah. Siapa yang mengatakan dengan ucapan seperti ini bisa keluar dari Islam? Cukup kita katakan Allah Subhanahu wa taala melihat, sudah selesai. Yang melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah. Kalau makhluk melihat seperti kita lihat ini, adapun melihatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tidak sama dengan makhluknya.
Bisa difahami ya. Wa qisatu Subayk alladhi qala Yazid ibn Harun li Sa'id ma ashbaka bi Subayk wa ahwajaka ila mithl ma fu'ila bihi wa yamarawahu Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn Musayyib anna Subaygan at-Tamimi ata amiral mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala ya amirul mu'minin akhbirni an wadhariyati dharwa qala hiya ar-riyah laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qultuhu qala fa akhbirni fal hamilatu wiqra qala hiya as-sahab laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qultuhu qala fa akhbirni fal muqassimatu amra qala al malaika walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qultuhu qala fa akhbirni an fal jariyati yusra qala as-sufun laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qultuhu qala thumma umira bi fadariba mi'atu sawt thumma ja'alu fil bayt hatta idza bara'a da'a bihi thumma darabu mi'atu sawt ukhra thumma hamalu ala qutbin wa kutiba ila abi Musa al-Ash'ari an hurrima alayhi majalisatin nas falam yazal kadhalik hatta ata aba Musa al-Ash'ari fa halafa bil ayman al-mughalladha ma yajid fi nafsi mimma kana yajidu shay'an faqutiba ila Umar yukhbiru faqataba ilayhi ma ikhaluhu illa qad sadaq khal bainahu wa baina majalisatin nas. Masyaallah. Perhatikan baik-baik. Kisah yang disebutkan dari kisah Subayk yang disebutkan di atas oleh Yazid bin Harun ketika ada orang bertanya kepadanya dan Yazid bin Harun berkata ma ashbahaka Iblis Subayk, engkau sangat menyerupai Subayk dan engkau membutuhkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Subayk. Ini diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id dari Sa'id ibn Musayyib. Pada waktu itu Subayk at-Tamimi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan dia berkata, ya Amirul Mu'minin, khabarkan kepada saya tentang firman Allah wadhariyatu dharwa. Apa itu? Qala Umar riyah, itu angin. Wadhariyatu angin. Ya, kata Umar, kalau seandainya aku tidak mendengar Rasulullah mengatakan ini angin, aku tidak akan mengatakan ini angin. Paham ya? Perhatikan baik-baik bagaimana Umar bin Khattab mengikuti apa yang datang dari Rasulullah. Dari ayat Al-Quran maknanya begini sudah cukup. Iya. Kemudian si Subayk bertanya lagi, fal hamilati wiqra. Apa itu? Kata Umar bin Khattab, ya sahab. Dia adalah awan. Kalau seandainya aku tidak mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan mengucapkannya. Kemudian ditanya lagi, fal muqassimati amra. Siapa itu? Malaikat. Kalau seandainya aku tidak mendengar Rasulullah mengatakan ini, aku tidak ucapkan. Kemudian fal jariyati yusra. Apa itu? Qala yasufun. Dia adalah apa? Kapal. Kalau seandainya aku tidak mendengar Rasulullah mengucapkan ini, aku tidak akan pernah mengucapkannya. Kemudian Umar marah dan memukulnya sebanyak 100 kali cambuk. Kemudian dia dikurung di rumahnya, ditahan rumah, sampai dia berlepas diri dari apa yang dia dakwahkan tersebut. Iya. Thumma darabahu, kemudian dipukul dia 100 kedua kalinya. 100 kali cambukan kedua kalinya. Kemudian dia dibawa ke Qutab. Ya, disebutkan di sini ya Qutab rajulun saghir ala qadri sanam wa finayah Qutab lil jamal ka ikafi li ghairihi. Ya, wa kutiba ila Abu Musa. Kemudian dikirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk haram dia duduk dengan manusia, ditahdir oleh Umar bin Khattab, dan terus menerus demikian sampai datang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dan dia bersumpah dengan sumpah. Kemudian ma yajid fi nafsihi mimma kana yajidu syai'an fakutiba ila Umar, dan dia istilahnya tidak melihat perubahan yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala atau pada Subayk ini dari pemikiran penyimpangannya dan seterusnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya tetap mengingatkan orang ini dari kesesatannya. Namun wallahu alam bissawab, athar ini diperselisihkan oleh sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan athar inilah athar yang tidak sahih. Dalamnya ada Sa'id ibnu Salam al-Attar dan dia adalah pendusta. Ya, dan juga ada rawi yang bernama Abu Bakar dan dia mungkarul hadis. Ya, mungkarul hadis. Ya, jadi hadis ini sampai kepada
al-qail ini perlu untuk dilihat kembali sisi kesahihannya. Namun datang hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Pada waktu itu datang orang-orang kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga kepada Aisyah bertanya tentang salat 2 rakaat yang dilakukan selesai salat asar, atau dari Ibnu Abbas. Pada waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, dulu di zaman Umar bin Khattab menghalau dan memukul orang-orang yang mereka salat 2 rakaat selesai salat asar. Iya, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Di sini menunjukkan bagaimana kerasnya Umar bin Khattab memerangi dari pelaku-pelaku bidah. Iya. Dan memerangi orang-orang yang mereka menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La tusalli ba'dal asri", jangan kau salat selesai asar sampai matahari itu tenggelam. Iya. Nah, dan pada waktu itu banyak orang yang selesai salat asar. Dan Umar bin Khattab memukul mereka, menghalau mereka. Siapa saja yang mereka berbuat perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap keras ini ayyuhal ikhwah ada dari Umar bin Khattab, walaupun kisah ini dengan sanad ini kita katakan tidak sahih, bukan berarti tidak ada tahdzir atau hajar dari Umar bin Khattab kepada pelaku bid'ah atau perbuatan bid'ah itu sendiri. Mafhum ya? Baik. Kita baca sedikit lagi kemudian kita akhiri. Wa rawa Hamad ibnu Zaid an Qatan ibnu Ka'ab sami'tu rajulan ibnu Bani Ajal yuqalu lahu fulan Khalid ibnu Zur'ah yuhaddithu an abi qala ra'aitu Subaiq ibnu Asal bil Basra ka'annahu ba'irun ajrab yaji ila hilaq fakullama jalasa ila qaumin la yarifunahu nadahum ahlul hilqa al-ukhra azmatu amirul mu'minin. Dari Hamad ibnu Zaid, dari Qatan ibnu Ka'ab, aku mendengar seorang laki-laki dari Ibnu Ajal, dikatakan namanya Khalid ibnu Zur'ah. Dia menceritakan dari bapaknya, aku melihat Subaiq ibnu Asal di Basrah, seakan-akan dia seperti keledai. Dia mendatangi majelis-majelis pada waktu itu, tempat manusia berkumpul. Setiap dia mendatangi suatu kaum yang tidak mengenalnya, maka ada orang yang mengenalnya mengatakan azmatu amirul mu'minin. Dia ini orang yang sudah ditahdzir oleh Amirul Mukminin, jauhi dia. Iya. Wa rawa Hamad ibnu Zaid aidan an Yazid ibnu Hazim an Sulaiman ibnu Yasar anna rajulan min Bani Tamim yuqalu lahu Subaiq qadima al-Madinah fa kanat indahu kutub faja'ala yas'al an mutashabih al-Qur'an fabalagha dhalika Umar faba'atha ilayhi wa qad 'ada lahu 'arajin al-nakhl falamma dakhala alayhi jalasa faqala man anta qala ana Abdullah ibn Subaiq ana Abdullah Subaiq qala wa ana Abdullah Umar thumma ahwa ilayhi faja'ala yadribuhu bitilkal 'arajin fama zala yadribuhu hatta shajjuh faja'ala dam yasil ala wajhi faqala hasbuka ya amirul mu'minin faqad wallahi dhahaba alladhi kuntu ajid fi ra'si. Nah, saya artikan. Dari Sulaiman ibnu Yasar, ada seorang laki-laki dari Bani Tamim, dikatakan namanya Subaiq. Dia mendatangi kota Madinah dan dia punya kitab, punya buku-buku. Kemudian dia mulai bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran. Kemudian sampai berita tersebut kepada Umar dan Umar mengutusnya, dan Umar telah menyiapkan waktu itu arajin, pelepah kurma, an-nakhl. Dan ketika dia masuk kepada Umar dan dia duduk, dia berkata, "Man anta? Siapa engkau?" "Saya ini Abdullah." Abdullah maksudnya hamba Allah, Subaiq. Kata Umar, "Saya juga Abdullah. Kita sama-sama Abdullah. Tapi nama saya Umar." Thumma ahwa ilaihi faja'ala yadribu bitilka arajin. Kemudian Umar bin Khattab mulai memukulnya dengan pelepah kurma tadi. Dan terus menerus Umar memukulnya sampai dia berdarah. Ya, keluar darah dari wajahnya. Faqala hasbuka ya amirul mu'minin. Cukup wahai amirul mu'minin. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan apa yang ada di kepalaku. Paham di sini? Jadi ada terkadang ahlul ahwa itu ditahdzir dengan ucapan, dan juga terkadang dipukul. Dan tentunya yang memukulnya bukan kita, masyarakat biasa, tetapi itu dikembalikan kepada pemerintah.
Dan Umar bin Khattab sebagai pemimpin, sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu. Bisa difahami ya? Dan tidak bisa kita menggunakan asar ini in sahha, kalau asar ini sahih, kemudian kita memukul siapa saja yang berbuat amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini kembali kepada pemimpin muslimin. Mafhum di sini ya? Dan Anas dan Abdullah bin Abbas ketika menceritakan hal yang saya sebutkan tadi, itu juga bukan sendiri, tapi beliau mengikuti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai khalifah pada waktu itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Ya, apa yang telah ternukilkan dari para ulama kita yang mereka tidak takalluf, tidak membebani diri di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, amiru kama ja'at, yaitu kita memahami sebagaimana datangnya. Apa yang datang dari Allah itu yang kita imani, tidak perlu kita takwil ke sana dan tidak perlu takwil kemari. Bisa difahami ya? Tapi Allah taala alam bisab. Kalau tidak ada sesuatu yang mau disampaikan, saya akhiri pengajian di subuh kali ini, dan kitab kita sudah sebentar lagi kita akan tamatkan. Ya, ini sudah di penghujung kitab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menamatkannya sebelum Ramadan. Dan saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.